Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kami akan mempresentasikan Kota Tua Jakarta yang terletak di Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Edward Christian Pasaribu dengan nomor MPM 210 711 360. Lalu ada saya sendiri, Stevin, dengan nomor MPM 210 711 317. Dan yang terakhir ada Valentinus Wilbert Sujito dengan nomor MPM 210 711 340. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai apa aja sih yang ada di Kota Tua Jakarta. Nah, yang pertama itu ada Museum Fathahillah. Nah, Museum Fathahillah ini itu adalah ikonik dari wisata Kota Tua Jakarta ini. Nah, arsitektur dari bangunan bersejarah ini menyerupai istana Dam di Amsterdam, Belanda. Di dalamnya terdapat ruangan-ruangan pengadilan dan juga ruang bawah tanah yang dulunya digunakan sebagai penjara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Toko Merah. Nah, Toko Merah ini merupakan bangunan yang diklaim sebagai bangunan tertua di Kota Tua Jakarta dan terkenal akan warnanya yang mencorok sehingga mencuri perhatian bagi siapapun yang tengah berwisata di Kota Tua Jakarta. Nah, selain itu, Toko Merah biasanya juga dijadikan sebagai tempat pameran seni, konferensi, dan juga pertunjukan pada waktu-waktu tertentu. Meskipun tak dibuka untuk umum, kita tetap bisa melihat Kota Merah ini dari luar kemegahannya gitu. Selanjutnya ada Taman Fathahillah. Nah, Taman Fathahillah ini dia itu menyediakan sepeda ontel untuk disewakan. Nah, Taman Fathahillah ini terletak juga di depan Museum Fathahillah. Taman Fathahillah bisa dikatakan sebagai salah satu wisata kota tua yang paling ramai pengunjungnya dan sangat luas. Selanjutnya ada Cafe Batavia. Nah, Cafe Batavia ini memiliki arsitektur kolonial dan vintage. Nah, cafe ini juga sering dijadikan tempat untuk photoshoot untuk berbagai kebutuhan, mulai dari prewedding, foto buku tahunan, dan lain sebagainya. Harga makanan di Cafe Batavia ini juga tergolong cukup murah, kisaran sekitar 20.000 hingga 200.000 saja. Selanjutnya ada Jembatan Kota Intan. Pada mulanya jembatan Kota Intan ini memiliki nama Engelsberg yang dibangun oleh VOC pada tahun 1628. Selanjutnya, pada tahun 1655, jembatan ini pernah diperbaiki dari batu setelah jembatan yang lama yang terbuat dari kayu hancur pada waktu banjir dan diberi nama Het Middelpuntberg atau jembatan pusat. Desainnya yang vintage sangat cocok sebagai tempat foto bersama kerabat dengan gaya yang vintage. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai stasiun kereta api Jakarta Kota. Nah, stasiun ini merupakan stasiun tertua di Jakarta yang dibangun pada tahun 1870, serta menjadi salah satu cagar budaya di Jakarta dan memiliki arsitektur yang khas. Hingga saat ini, stasiun ini beroperasi layaknya stasiun kereta api pada umumnya. Selanjutnya, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan tertua di Nusantara yang telah beroperasi dan memegang peranan penting pada era kolonialisasi. Hingga saat ini, kita masih dapat melihat megahnya kapal-kapal pinisi yang bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa. Selanjutnya, yaitu Museum Bank Indonesia. Selain bisa melihat langsung perjalanan sistem pertukaran uang dan perbankan di Nusantara, objek wisata di Kota Tua Jakarta ini juga memiliki arsitektur khas kolonial yang jadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mengunjunginya. Untuk dapat mengunjungi Museum Bank Indonesia, hanya dikenakan biaya tiket sebesar Rp5.000 saja. Selanjutnya yaitu Museum Wayang. Jika mengunjungi tempat wisata ini, kita dapat melihat berbagai koleksi wayang dari berbagai era dan zaman. Kurang lebih terdapat koleksi 4.000 wayang di dalamnya yang bisa dipelajari. Jam operasional Museum Wayang dibuka mulai dari jam 8 hingga jam 5 sore dan tutup setiap hari Senin. Selanjutnya yaitu Museum Bank Mandiri. Museum ini terletak bersebelahan dengan Museum Bank Indonesia. Museum ini menyimpan sejarah berdirinya Bank Mandiri. Awalnya, gedung ini adalah gedung Netherlands Handelsmaatschappij atau biasa disebut Factory Batavia. Berikutnya yaitu kawasan Kali Besar. Kali ini mengalir di tengah-tengah kawasan wisata Kota Tua Jakarta. Kali ini sebagai saksi bisu berbagai peristiwa di Indonesia. Sebelum pusat pemerintahan kolonial Belanda dipindahkan ke selatan di awal abad ke-19. Selanjutnya yaitu Museum Seni Rupa dan Keramik. Museum ini pertama kali diresmikan sebagai Raad van Justice binnen het Kasteel Batavia
atau kantor pengadilan Belanda oleh Gubernur Jenderal Jan-Pieter Meijer pada tanggal 12 Januari 1870. Pada tahun 1942 sampai tahun 1949, pada masa revolusi fisik, gedung pengadilan ini dimanfaatkan sebagai asrama Netherlands Mission Militer sampai masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1970 sampai tahun 1973 digunakan sebagai kantor wali kota Jakarta Barat. Pada tahun 1974 direnovasi dan digunakan sebagai kantor dinas museum dan sejarah. Pada tanggal 20 Agustus tahun 1976 diresmikan sebagai Balai Seni Rupa. Pada tahun 1977 bagian sayap Balai Seni Rupa dibuat museum keramik. Dan pada tahun 1990 bangunan Balai Seni Rupa dan Museum Keramik digabungkan dan menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Selanjutnya yaitu Museum Bahari. Museum ini dikenal sebagai The Maritime Museum. Pada masa kolonialisme, gedung ini digunakan untuk menyimpan, memilih, dan mengepak hasil bumi seperti rempah-rempah, barang dagangan VOC yang sangat laris di pasar Eropa. Museum ini sempat digunakan sebagai gedung PLN dan PTT. Pada tanggal 7 Juli tahun 1977, museum ini diresmikan sebagai Museum Bahari. Museum ini menyimpan koleksi kemaritiman dan kenelayanan seperti kapal laut, jangkar, meriam, teropong, navigasi perkapalan, dan juga miniatur kapal nelayan. Selanjutnya, fungsi awal Kota Tua Jakarta. Yang pertama, sebagai pusat pemerintahan VOC. Yang kedua, pusat perdagangan VOC untuk benua Asia. Yang ketiga, Museum Fathahillah berfungsi sebagai balai kota Batavia. Keempat, Museum Bank Indonesia dulunya berfungsi sebagai rumah sakit bernama Binnen Hospital. Tahun 1828, bangunan ini dialihfungsikan menjadi sebuah bank bernama De Javas Bank. Yang kelima, Museum Wayang sebelumnya merupakan sebuah gereja bernama De Oude Hollands Kerk yang dibangun pada tahun 1640. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Valentinus Wilbert. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah Kota Tua Jakarta. Nah, pada tahun 1526, Fathahillah dikirim oleh Kesultanan Demak untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa di Kerajaan Hindu Pajajaran, kemudian dinamai Jayakarta. Nah, di tahun 1619, VOC menghancurkan Jayakarta di bawah komando Jan Peterson dan diganti namanya kembali menjadi Batavia. Nah, di tahun 1635, wilayah Batavia meluas sampai ke tepi barat Sungai Ciliwung. Nah, di tahun 1650, Batavia dialihfungsikan sebagai kantor pusat VOC di Hindia Timur. Nah, di era Perang Dunia II, di mana masih bawah pemerintahan penjajahan Jepang, Batavia diganti nama menjadi Jakarta. Nah, yang terakhir, tahun 1972, Gubernur mengeluarkan keputusan di mana Kota Tua menjadi situs warisan. Nah, tujuannya apa sih pembangunan Kota Tua Jakarta itu? Ini saya membagi menjadi dua waktu. Sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan. Nah, yang pertama, sebelum kemerdekaan, sebagai kantor pusat VOC di Hindia Timur. Nah, yang kedua, sebagai pusat perdagangan terbesar untuk benua Asia. Yang ketiga, Kota Tua itu di salah satu bangunannya, saya lupa itu bangunan apa, pernah digunakan sebagai rumah sakit. Dan yang terakhir, pernah juga digunakan sebagai gereja. Nah, sesudah kemerdekaan, sebagai tempat wisata Kota Tua Jakarta. Dan yang terakhir, sebagai situs warisan budaya peninggalan masa kolonial Belanda. Nah, permasalahan saat ini. Nah, kita tahu sekarang pandemi COVID ini sedang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, ini menjadi dampak untuk setiap tempat-tempat wisata. Nah, masalahnya itu pada umumnya pengunjung semakin sedikit karena adanya pandemi. Nah, banyak juga tempat-tempat wisata yang memutuskan untuk menutup
tempat wisata mereka karena kan untuk menghentikan penyebaran kasus COVID ini. Nah, yang kedua, pemasukan berkurang karena sedikitnya pengunjung yang datang ke Kota Tua Jakarta. Orang-orang pasti, bukan orang-orang juga, pemerintah juga mengeluarkan keputusan bahwa untuk menutup beberapa tempat wisata untuk mengurangi penyebaran kasus COVID-19 ini. Nah, yang ketiga, jalan menuju ke tempat wisata Kota Tua Jakarta terlalu besar sehingga menyulitkan pejalan kaki, termasuk lansia dan anak-anak. Di Kota Tua itu ada untuk menuju salah satu ikonnya yaitu Museum Fathahillah itu terdapat jalan yang cukup besar dan dikhawatirkan untuk para lansia atau anak-anak kecil itu rawan terjadi kecelakaan. Nah, ini salah satu denah lokasi Kota Tua Jakarta. Bisa dilihat sendiri. Nah, inovasi yang ingin kami kembangkan latar belakangnya. Objek wisata yang kami pilih adalah Kota Tua Jakarta sebagai tempat yang ingin kami kembangkan. Keadaan objek sekarang, kondisi saat ini objek wisata Kota Tua Jakarta masih belum memiliki jembatan sebagai penghubung pejalan kaki agar lebih aman. Oleh karena itu, kami mempunyai inovasi untuk membangun sebuah jembatan penyeberangan agar pejalan kaki dapat menyeberang dengan lebih aman. Solusi kedepannya, solusi kami dalam menyelesaikan keadaan ini dengan cara kami berencana untuk membangun sebuah jembatan penyeberangan khusus pejalan kaki yang diharapkan dengan dibangunnya jembatan penyeberangan ini dapat membantu semua pejalan kaki agar menuju tempat wisata yang dituju dengan selamat. Nah, mungkin ada tambahan, inovasi yang ingin kami kembangkan kedua, yaitu kami ingin membuat sebuah virtual tour. Diketahui zaman sekarang, apalagi di masa pandemi sekarang ini, banyak tempat-tempat wisata yang tadi sudah saya jelaskan itu ditutup untuk mengurangi penyebaran kasus COVID-19. Dan kami melihat wisata Kota Tua Jakarta ini salah satu tempat yang bisa kami kembangkan untuk virtual tour ini sendiri. Nah, inovasi yang pertama ini jembatan penyeberangan. Nah, kami memiliki konsep jembatan penyeberangan ini seperti yang ada di gambar sebelah kiri. Kami berencana untuk menambahkan sedikit lampu-lampu untuk menghiasi jembatan itu agar tidak terasa sepi dan meningkatkan suasana dan untuk mencegah terjadinya kejahatan juga. Nah, di jembatan itu sendiri kami juga akan menambahkan beberapa kamera pengawas atau CCTV di beberapa titik, misal di ujung jalan, di tengah jalan, atau di sudut-sudut jembatan yang mungkin rawan terjadinya kejahatan. Nah, jembatan penyeberangan ini kami maksudkan untuk menghubungkan jalan besar menuju salah satu ikon yang paling terkenal di Kota Tua Jakarta, yaitu Museum Fathahillah. Nah, ini tata letaknya yang tempat yang akan kami bangun jembatan penyeberangan yang di lingkaran itu. Yang kedua, inovasi yang ingin kami kembangkan adalah virtual tour. Nah, virtual tour ini meliputi berkeliling Kota Tua Jakarta menggunakan smartphone, handphone, dan gadget yang lainnya. Nah, yang kedua, tidak perlu ke lokasi Kota Tua Jakartanya. Nah, yang ketiga, biaya virtual tour ini lebih terjangkau dan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nah, berikut adalah contoh virtual tour-nya. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan dan telah menyaksikan. Sampai jumpa.